Mari kita tundukkan hati kita memohon pada Allah Ta'ala Sang Pemilik ilmu yang maha baik agar senantiasa membimbing kita dalam kehidupan dan jangan dilepaskan dari genggamannya walaupun sekejap mata karena hanya berjalan dengannya hidup kita menjadi bermakna. Semua yang kita jalani menjadi bercahaya. Semua pasang surut kehidupan, hiruk pikuk, naik turunnya menjadi sesuatu yang bisa kita baca untuk mengenal diri, mengenal kehidupan, dan akhirnya mengenal Dia. Dan semakin kita mengenal Dia, semakin kita mencintainya karena Dia zat yang maha indah. Ketidaktahuan kita akan Dia, kebodohan kita akan bagaimana Allah sesungguhnya, itu yang membuat kita gelap mata, yang membuat kita gelisah, membuat kita putus harapan, membuat kita seolah-olah hidup ini sendu. Padahal setiap saatnya adalah sebuah sebuah keajaiban. Setiap saatnya adalah limpahan cahaya dan cintanya, karena Dia zat yang maha mencinta. Hanya bahasanya kadang belum mampu kita tangkap karena kita berada di dunia yang paling jauh di alam mulk ini. Semua ciptaan mewujud, semua kegelapan mewujud karena ini merupakan selendang yang terjauh dari ciptaannya. Twilight Zone gitu ya. Tapi disinilah justru kita mulai belajar tentang siapa dia. Karena pengenalan tentang siapa dia yang maha hebat itu yang sebenarnya laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu apapun, dimulai dari pengenalan sifatnya, bagaimana perbuatannya, bagaimana asma-asmanya. Di sini kita mulai belajar. Karena kalau langsung blep ke alam sana, terlalu silau, ya nggak bisa ketangkep. Maka karena dia ingin memperkenalkan dirinya seutuhnya, lahir dan batinnya, sekarang kita sedang belajar aspek dia yang lahir. Nah, mengetahui bahwa hidup itu adalah untuk belajar, untuk mengenal dia, maka kita punya sebuah frame gitu, point of view, cara untuk menghadapi kehidupan. Maaf, suaranya semalaman jaga. Oke, baik. Hmm, hari ini kita mentawafi lagi tentang kisah Adam alaihissalam. Yang kita mau buka adalah kita buka sama-sama Qur'annya ya, tentang sepenggal doa beliau. Ini setelah tragedi pohon huldi terjadi, ya, sebuah keniscayaan karena memang Adam alaihissalam, kita Bani Adam harus turun ke muka bumi dengan sebuah tahapan tangga peristiwa yang menjadi bekal sebenarnya untuk kita semua. Ya, jadi kalau nabi-nabi itu didesain seolah-olah hidupnya seolah-olah membuat kesalahan, tapi itu by design. Itu beda dengan tipe-tipe bukan nabi. Kita buka suratnya, surat Al-A'raf, sahabat-sahabat. Surat ke-7, kita mulai dari ayat ke-22. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemudian bicara tentang pelanggaran, ya, tidak boleh makan buah dari pohon huldi terjadi. Iya, setan gitu ya, menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Ya, kita sudah bahas nih bahwa setan iblis itu diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala bisa menipu, bighurur katanya. Jadi dia tuh the master of illusion. Dikasih kemampuan itu. Yang jelek disulap biar kelihatan bagus. Itu kemampuan setan, iblis. Makanya hati-hati. Ya, karena dia bisa membisik-bisiki, ya, yang jelek, yang apa namanya, dibulak-balik gitu loh. Khas. Dajjal juga begitu nanti. Dia punya kemampuan kayaknya bagus, penampilan, yang diucapkan kayaknya mirip dengan kebenaran tapi bukan. Itu di situ butuh berlindung pada Allah Ta'ala. Kadang yang namanya setan dalam diri, namanya hawa nafsu, itu juga begitu. Mengemas ya, bikin argumen, tapi kan ini bagus, gini, gini, gini. Sebenarnya salah, gitu. Itu perlu kita memurnikan hati. Kan di dalam Al-Quran hukumnya cuma satu yang tidak disentuh setan. Orang yang mukhlas, mukhlisina lahuddin. Mukhlas itu yang dicari cuma Allah. Ya. Dia mencari Allah karena apa? Karena
Allah menatap dia duluan. Nah, ini rahasia yang kita tidak tahu. Makanya pokoknya berbuat baik aja. Siapa tahu Allah jadi menatap kita. Kalau ditatap kita tuh, nah ada kekuatan dalam tatapannya gitu. Makanya kalau sholat ingin berpandang-pandangan, itu sholat yang powerful. Semestinya sholat tuh sebuah momen kita berpandang-pandangan dengan Allah Ta'ala. Berjinak-jinakan di situ. Itu yang karena zat yang maha kuasa ya, menatapnya aja bikin kita cahaya di sini. Jadi kalau sholatnya yang benar-benar tegak, tegak itu kan berarti ada aspek yang naik ke langit. Karena harusnya memang sholat as-salatu mi'raj buat mukmin. Buat siapa? Buat yang beriman padanya. Jadi sehabis sholat, kita disuruh salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang ditebarkan itu rahmat. Karena kita sudah membawa rahmat. Gimana mungkin kita menebarkan rahmat kalau kita tidak punya rahmat, ya kan? Kita hanya bisa memberi apa yang sudah ada di dalam sini. Itu. Jadi master of illusion, hati-hati. Ini kata Quran, fadzallahuma bighurur. Bi ghurur, ya udah dimiliki tuh. Pakai bi, dia menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya. Nah, ya, pokoknya Allah menyeru, bukankah aku telah melarang kamu berdua gitu kan? Nah, kemudian ayat 23 yang kita akan bahas sama-sama hari ini. Setelah pelanggaran yang terjadi, lihat satu persatu ya. Ayat ke-23 surat Al-A'raf. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Doanya begini. Setelah pelanggaran, qala rabbana ya, dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rob kami telah menzolimi anfusana. Jadi ikhwal pelanggaran terhadap perintah Allah itu berkonsekuensi menzolimi, membuat kegelapan kepada mana? Anfus, jiwa. Karena ini berdua, jadi anfus, jamak dari nafs-nafs. Kami telah menzolimi anfus. Makanya kata Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, yang namanya dosa itu sesuatu yang Allah nggak suka. Jadi terlepas dari dia pelanggaran syariat atau apa, sebenarnya segala sesuatu yang Allah nggak suka sebuah kegelapan di dalam diri. Karena kita kajian suluk ya, sesuatu yang halus dan di dalam diri. Jangankan sampai kita mencuri, membunuh apa itu hal-hal yang fisik ya. Kita mikir sesuatu yang Allah nggak suka tuh udah kegelapan tuh. Kita menghendaki sesuatu yang sebenarnya Allah nggak suka udah kegelapan dalam diri. Kita mengangankan sesuatu yang Allah sebenarnya nggak suka. Wah, nggak ngeri tuh. Terus gimana nih? Allah suka apa enggak? Nah, jadi sebenarnya jalan suluk ini membawa kita punya adab yang tinggi. Bahkan sebelum mengangankan, ya kan tahapannya rasa karsa cipta karya. Belum sampai ke karya, udah sampai cipta-cipta tuh memikirkan gimana caranya itu. Kalau dari aspek rasa dari awal udah merasa ini bener nggak nih saya punya keinginan kayak gini. Karena dia peduli. Apakah Allah ridho? Saya punya rencana nih gini-gini. Allah ridho nggak? Oh, nanya dulu. Ya Allah, aku begini-begini. Sebelum dieksekusi, sebelum diangan-angan, sebelum direncana-rencana. Diem dulu. Makanya tumak nina itu perlu. Jangan punya keinginan masuk eksekusi. Itu harus kasih waktu. Karena dari punya keinginan, kan keinginan itu muncul dari rasa. Pengen ini. Kemudian muncul karsa. Keinginan karsa, kersoneng, nah gitu ya. Pengen, nanti diikuti dengan cipta. Kemudian si akal mencipta-cipta. Gimana caranya mewujudkan keinginan itu? Itu semua masih terjadi di tahapan di dalam. Bayangkan, tapi ketika itu sesuatu yang sebenarnya Allah nggak suka. Atau bahkan bisa berkurang senyumnya. Itu hal yang menakutkan buat seorang pejalan. Buat seorang pencari Allah. Buat seseorang yang ingin mencintainya dengan sepenuh hati. Buat seseorang yang hatiku hanya untukmu, Tuhan.
Yang lain aksesoris saja. Aku ingin cintaku untukmu yang utama. Yang lain engkau dan Rasulnya. Quran bicara begitu. Orang beriman adalah mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan mereka terhadap pasangan, ya, anak-anak, ya, harta kekayaan, bisnis yang mereka bangun, ya, cita-citakan apapun itu. Kenapa sih? Karena kita mau menjelang alam yang jauh. Ini tuh runtuh bentar lagi juga ditinggalin. Mau kiamat sugro, kiamat kecil atau kiamat besar, bentar lagi kita akan menghadapi kiamat kecil berupa kematian. Tapi kalau kita udah biasa menjalin komunikasi di sini, dengan kondisi dia di gaib ya, karena dia di balik hijab, di balik tirai. For a reason. Ini tahapannya memang begitu di sini kita belajar. Anak saya Rumi nanya kenapa kok Tuhan di sini kayaknya sembunyi. It's a good question. Kenapa? Nanti karena dia baru 11 tahun belum ikut seram di suluk. Nanti tunggu 6 tahun lagi nak. Then we talk. Gitu. But for now, I said dia ingin tahu. Saya bilang siapa yang betul-betul mencarinya. Because if you hide, dan kita betul-betul kita akan nyari gitu. So, kezaliman itu berefek kepada nafs, kepada jiwa. Nah, jiwa ini yang masalahnya ilmu suluk ya, taubat. Artinya menjadi sasaran pandangan dalam kehidupan yang mesti disadar tuh jiwanya. Badan tuh ya sudah terikat oleh yang 120 hari ciptaan, semua ada di Lauh Mahfuz, ya sudah ditentukan ajalnya, rezekinya, ya kebaikannya, keburuk itu hadis Rasulullah itu udah mengikat kehidupan jiwa. Karena itu desain yang terbaik. Untuk apa? Si apa namanya raga diikat kehidupannya ya dengan iya tingginya segini, mukanya segini gitu ya karena dia lahir dari orang tua yang itu. Rezekinya udah ditakar supaya memenuhi itu udah cukup itu untuk menumbuhkan pohon di dalam diri jiwa yang tadinya masih berupa benih. Karena dari awal isunya pohon. Buah huldi itu kan pohon. Kenapa Adam alaihissalam belum boleh makan itu, belum tumbuhkan di bumi. Dia harus mengikuti, dia harus berpisah dulu dengan istrinya, harus menghadapi konflik anak-anaknya, and so on and so forth. Baru berbuah. Kita pun sama, kita Bani Adam, kita mewarisi ikhwal benih-benih itu. Setiap jiwa yang tumbuh, yang turun di sini, dia harus menumbuhkan pohon pribadinya. Itu yang menjelaskan siapa dirinya. Itu yang kemudian buah itu kalau dia yang mengidentifikasikan apa misi hidupnya. Sebelum kita berbuah di sini, karena ini bumi itu tempat untuk menanam benih, namanya gelap, bumi kegelapan. Harus tumbuh pohon thayyibah, sajarah thayyibah dalam surat Ibrahim. Pohon yang bagus itu yang akarnya kuat di tanah, cuma dua kategori, akar sama dahan. Nanti akar yang bagus nyerap air dan unsur hara, akan menumbuhkan dahan dan dedaunan, ujung-ujungnya berbuah di langit. Di mana langit? As-sama itu jiwa, malakut. Makanya selalu kalau dalam agama mesti tegak. Kita bicara tentang ketegakan. Dinul Qayyim itu bicara tegak. Shiratal Mustaqim, lurus iya tapi tak tegak. Ya, karena mesti fokusnya di situ. Ya, jadi renungan buat kita. Jangan sampai kita menzolimi diri sendiri, mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita, mikir-mikirin sesuatu yang sebenarnya nggak bagus kita pikir-pikirkan dan nggak perlu. Ya, kata Allah ngapain kamu khawatir ini itu? Menggelapkan hatimu sendiri. Aku nggak suka kamu mikir kayak gitu. Nah, gitu kan kalau ngomongnya ya bahasa kita. Aku nggak suka kamu menduga-duga seperti itu. Kebanyakan zon dikatakan dalam Al-Quran, kebanyakan adalah dosa. Prasangka kita tentang sesuatu tuh nggak benar. Sebenarnya susah ya untuk fokus bersyukur tuh. Pantesan tuh iblis tuh kan itu job description utamanya tuh gitu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan, dan engkau akan mendapati sebagian besar dari mereka tidak bersyukur. Nggak di Siratul Mustaqim, karena Siratul Mustaqim yang kita minta saat setiap sholat, itulah jalan kebersyukuran.
Tapi cermati, cara dia datang itu horizontal, depan, belakang, kiri, kanan. Apa yang terjadi? Apa yang dia inginkan sebenarnya? Kalau orang digeser, ya, posisi depan, belakang, kiri, kanan, itu dia biar biar fokusnya bergeser. Koordinat, kita bicara koordinat ya. 1,2 di situ mestinya kehidupan kita saat ini. Dia geser, dipertakuti ke depan. Gimana caranya biar dia nggak ada di titik itu? Biar dia tidak melihat kebaikan Allah di titik itu. Biar dia tidak ma'rifat di titik itu. Digeser dengan ketakutan, dengan beban masa lalu. Digeser ke kiri tadi, Master of Illusion ya, dengan ghurur, ghurur, dengan tipu daya. Yang bagus dibikin, yang kanan dibikin kiri, kiri dibikin kanan. Jadi orang bingung. Makanya udah Al-Quran udah setting itu yang kau anggap baik belum tentu baik. Karena ini berkelindan dengan setting begini. Allah Ta'ala menciptakan iblis sebagai dia memang makhluknya. Diberi kemampuan itu memang untuk menguji. Maksudnya adalah supaya kita pegangan sama Allah Ta'ala. Semua itu sebenarnya takdir kehidupan ya, yang menderat, yang memeras, yang bikin gitu ya. Cuma satu tujuan, supaya kita mendongak ke atas dan memanggil dia. Dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, dikatakan, ada ayat mengatakan gini, orang tuh ya, kalau nggak dikasih masalah tuh, nggak menjadi sama Allah. Digambarkan dengan orang-orang yang naik perahu, di tengah lautan ada badai, mengerikan, ombaknya segede, udah kayaknya mau terhempas, mau tenggelam deh kita. Berdoa, saat berdoa itu mukhlisin lahuddin, ikhlas. Karena tak udah nggak, ya Allah, udah. Kalau orang di ujung maut, udah nggak mikir apa-apa, selamatkan aku. Doanya kenceng. Begitu mereka kembali ke darat, lupa, lupa Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan umatku kalau diuji dengan kelimpahan harta itu gagal gitu kebayang lupa pada pada ini lalai jadi ghafil. Nah, mengetahui informasi seperti ini mesti jadi perenungan. Oh, pantesan ya desain hidupku kok banyak terjal-terjalnya gitu. Kok yang lain kayaknya tenang-tenang, senang-senang kayaknya kita nggak pernah tahu yang dalamnya ya. Yang kita lihat kan Facebook sama Instagram mereka, dalamnya nggak tahu. Tapi sebenarnya sebuah rahmat dibikin nggak nggak betah gitu di dunia ini ya. Bagaimanapun tapi kita mesti merahmati gitu kan. Jadi harus berjibaku, harus meraih intannya. And by the way yang namanya intan itu kan sebenarnya karbon, ya, batu bara sama karbon isinya secara chemistry, tapi dia berubah jadi intan setelah melalui penempaan di dalam bumi magma. Wah, berubah tuh. Nah, itu yang disebut diffusius hikam. Itu bicara tentang fash-fash al-hikam. Setiap kita punya mutiara di dalam hati itu. Kalau mau jadi tajalli Allah, mesti kuat tempaan. Mau nggak mau. Itu hukum Al-Quran. Ada ayat tentang ujian. Banyak nih cari. Google ayat-ayat tentang ujian dalam Al-Quran. Quran ya. Ini kan Quran tuh cara, kalau kita mau paham kehidupan, mesti baca Quran. Kalau nggak susah. Ya, kita liar menginterpretasikan. Kan Quran jelas dari Allah Ta'ala. This is the guidance. Ini aturan mainnya. Itu. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Zulumat. Bi, apa, Dolamna anfusana. Jadi jiwa kita nih hati-hati ya, di rumah dirawat baik-baik. Kalau badan ini tiap hari mandi ya, pakai spa segalanya, jiwa dia tuh makanannya cuma hikmah, kebenaran, cahaya, ya, sholat, kalau sholatnya tegak, ya. Jadi sebenarnya ya Allah Ta'ala tuh mendesain kehidupan kita udah perfect sahabat-sahabat. Udah perfect, karena dia tahu nih penyakitnya begini. Obat dari penyakit kita itu terwujud
ya tersimpan dalam gerak takdir kehidupan dari saat ke saat. Perfect. Udahlah itu, percaya itu. Obatmu ada di dalam dirimu sendiri gitu kan. Penyakit kita yang ujub, penyakit hati kita yang takabur, ya, penyakit banyak yang meragukan Allah itu dikuatkan jiwa kita lewat takdir kehidupan yang suci dan mensucikan. Nah, jadi satu tentang perenungan zolam anfusan. Jangan sampai kita merespon kehidupan ini malah membuat kegelapan dalam jiwa kita. Kemudian yang diminta adalah kunci-kunci ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jadi ada pengampun istighfar. Makanya istighfar itu membuka rezeki. Maka jika engkau tidak mengampuni kami, taghfir lana. Kan mesti istighfar banyak-banyak. Dan tidak merahmati kami, wa tarhamna. Maka niscaya kami termasuk orang-orang yang al-khosirin. Orang-orang yang merugi. Nah ini kita mau lihat. Kata al-khosirin yang dituliskan al-khosirin persis seperti itu al-khosirin itu diurang di 13 ayat di dalam Al-Qur'an. Mari kita lihat secara sekilas satu persatu. Ayat pertama, surat Al-Baqarah ayat 64. Ya, Al-Baqarah 64. Kita buka surat kedua ayat 64. Setelah itu, summa tawallaitum mim ba'di dzalika setelah itu kamu berpaling gitu kan ya. Maka seandainya bukan karena karunia dan rahmatnya, fadilah, fadlullah warahmat. Jadi kita perlu fadilah, perlu rahmat, kalau tidak termasuk orang-orang yang al-khasirin. Oke, catat satu. Ya. Surat berikutnya, surat ketiga, Ali Imran, ayat 85. Barang siapa yang mencari din selain Islam, sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jadi Islam Medina itu alhamdulillah kalau sudah diberi nur Islam, ya, melaksanakan syariat Islam, menegakkan 5 pilar Islam, karena itu modal menjelang kehidupan di sana. Kalau tidak, disebutnya gini, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Mungkin kehidupan dunianya belehar gitu ya, dibukakan ada ayatnya. Orang yang kafir dibukain pintu-pintu dunia. Kok dunia mah mudah buat mereka? Duh, duitnya kayaknya nggak ada serinya gitu ya. Kayaknya kehidupannya enak-enak kayaknya. Nah, ini cara pandang kita ya. Makanya iman pada Allah dan hari akhir itu selalu digandengkan. Kalau orang beriman, mandangnya nggak cuma dunia, tapi akhiratku gimana gitu. Maka para sahabat suka gelisah kalau di dunianya, kok aku baik-baik aja kehidupan, nangis tahu nggak? Aku tuh baca hadis itu, hmm, kok aneh. Bukankah itu yang kita cari? Hidup baik-baik aja. Bener nggak? Jadi aku merenung lama-lama, paham, paham aku. Makin dewasa, makin banyak uban nih paham. Kenapa mengerikan kalau hidup enak-enak aja? Karena takut itu. Takut orang, salah satu orang yang dibukakan pintu-pintu dunia itu dilepasin sama Allah. Sakar pewes mau saya bermain sama-sama kubangan dunia, nggak mau diurus, nggak mau dididik, sampai apa sih ujung-ujungnya ajal. Nggak lama menikmatinya. Setelah itu apa gitu loh maksudnya. Karena kita semua pasti mati. Setelah kematian tuh gimana ini nasibnya? Lawang uang triliunan udah dibawa. Hah? Properti sana sini. Ngendon aja di situ. Yang menikmati orang lain. Bahkan nauzubillah min dzalik bisa menjadi sumber konflik. Aku berenung itu. Kenapa ya para sahabat dulu kalau hidupnya baik-baik aja mereka menangis. Kok aku tenang-tenang aja, kok semua lancar-lancar. Nangis, gelisah. Jangan-jangan aku ditinggalin Allah.
merenung di situ. Apa makna ujian? Apa makna himpitan dalam kehidupan? Karena kalau jiwa makin dewasa, dia menyukai tidak dia menyukai ujian bahkan. Alhamdulillah ujian. Karena terasa ke sini gosokannya itu. Hari-hari Tuhan datang ketika dia hendak memperkenalkan dirinya, dicopotin semua hal, dibikin jauh dunia, dibikin jauh karena dia mau datang. Dia mau datang, dibikin jauh yang tadinya gampang susah ya, yang tadinya banyak temen jadi pada sepi, nggak bisa dihubungin, ya, yang tadinya proyek kebuka semua sekarang ketutup gitu ya, itu dunia jauh dia mau datang, dunia pada merunduk ini semua, menjauh. Tapi kan kalau nggak belajar tuh kita jadi nggak punya visi itu menghadapi kehidupan macam seperti ini. Padahal tuh rahmat. Sahabat-sahabat, ada hadis mengatakan gini. Makanya perlu belajar hadis dan Quran ya, karena informasi seperti ini bikin kita, oh gitu, big game-nya. Ini mainannya apa sih gitu ya, siapa paham. Ada hadis ya, nanti di sana. Ini Rasulullah kasih informasi. Ada orang-orang yang masuk surga karena di dunianya ahli ibadah, pum masuk surga. Semua orang ngeliat kan di sana. Wah, hebat. Ada orang yang di dunianya ahli sedekah, masuk surga. Masuk, masuk. Tapi ada orang yang bling-bling banget masuk surganya. Bikin semua orang envy. Heh, ini wah keren banget gitu ya. Padahal sholatnya biasa aja, standar. Ya, nggak banyak-banyak amat. Zikirnya biasa. Kehidupannya biasa. Sedekahnya biasa. Terus dilihat lagi, apa sih? Kok dia di buminya ngapain gitu? Sampai punya ke VIP treatment seperti ini. Ketika dilihat, oh mereka adalah ahlul musibah. Ada tuh ahlul musibah. Seumur hidup mendera, dizolimi, di sini, mendera musibah. Tapi sabar menjalaninya. Sedemikian rupa kata Allah, aku malu sampai harus menghitung, menghisab. Udah nggak pakai hisab karena dia selama di dunia nerima aja. Ya Allah, engkau apain? Silakan, silakan. Ya Allah, ini bukan bukan badanku, bukan hidupku. Engkau berkehendak gini, so, aku jalani. Bukan yang kemudian aku mau bunuh diri aja nggak gitu. Jalani. Oke, ini darimu. Dengan kesadaran ini dari Allah. Halul musibah, seumur hidup. Bayangkan, peperangan, dan alam ya, saudara-saudara kita, walaupun sedang dalam musibah, Allah ingin memuliakan mereka di sana. Bengong tuh nanti para opresor, orang yang zalim sama mereka. Di sana mereka ketawa. Jadilah orang yang tertawa terakhir, sahabat-sahabat. Di sini nangis enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti terakhir kita ketawa, tapi katanya gini kata guru saya, kalau ketawa jangan terlalu keras. Kasihan yang lain. Sampai kayak gitu. Jangan sampai rasain loh. Aku sekarang enak-enak enggak, kasihan. Ketawa aja. Di sini sabar. Ahlul musibah bayangin. VIP treatment bisa. Ayat ini visi di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ada visi akhirat. Itu ajakan suluk tuh. Semua hal tuh harus ada aspek langitnya. Ya, ingat ya akhirat. Ini jadi apa-apa yang kita pertakutkan, yang kita oh kok nggak dapet, dengan visi akhirat hilang itu semua, terlibas. Karena Allah janji kalau nggak dapet di sini di sana, nanti aja itu. Sama kalau kamu eh ada hukum karma, kamu nggak dapet di sini di sana, nah kamu mesti takut. Aduh gimana kalau aku datang ke sana masih membawa keburukan, terhukumi ya. Nah itu. Jadi visi ada lalu musibah tuh di dunianya hidupnya ya susah cari naskah apa tapi dijalani hidup-hidup aja di sana ritme. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada menghadapi konflik atau apa tenang, tenang, tenang. Nggak usah panik ya.
Yang bikin kita panik tuh itu tadi kan kegeser, nggak fokus. Ingat ya, berhadapan dengan iblis itu kita masih fokus karena dia akan ngegeser ke empat arah. Gimana caranya supaya kita nggak ada di koordinat itu gitu. Kayak kita tuh susah loh fokus tuh. Oh, susah banget. Dengan izin Allah. Harus harus minta pertolongan Allah terus. Fokus di hari ini, di saat ini, ya. Fokus di realitas saat ini. Karena yang bikin kita ngaco, ya, bikin kita gelisah, bikin kita sengsara, itu pikiran yang udah tertiup iblis itu. Jadinya berprasangka, jadinya bikin skenario di dalam pikiran yang sebenarnya the reality nggak kayak gitu. Realitas saat ke saat tuh, ya realita tuh apa adanya. Itu. Kebanyakan dari kita tertutupi waham. Tapi kena sihir iblis, ilusi. Jadi dia tidak berada di realita. Detik demi detik, demi detik, demi detik. Itu. Kita bermain gitu, tik, tak, tik, tak, tik. Mengalir dengan sajian waktu ke waktu. Karena dia, Allah Ta'ala, huwal hayyul qayyum. Selalu senantiasa sibuk dengan penciptaan. Jadi kita selalu dalam penciptaan baru sebenarnya. Saat demi saat, demi saat, demi saat. Di situ kita masih fokus. Yang dia turunkan apa? Ini mainannya apa? Gitu. Makanya kata Rumi, sang sufi itu anak sang waktu. Untuk berkata esok hari itu bukan cara kami. Jangankan esok hari 5 menit belum belum tahu. Santai aja mengalir. Jadi hidup itu udah nikmati apa yang ada. Ya. Baik buruknya dalam pandangan manusia, ya sakit-sakitnya pegal udah. Witness. Jadi sebuah seorang saksinya yang sejati. Bergerak bersamanya, berjalan bersamanya. Jangan pikul semua. Patah bahu kita nggak kuat, nggak kuat. Udah nggak usah dipikir-pikirin terlalu banyak. Mesti beranalisa, iya. Beda kalau dipikir-pikirin terlalu banyak jadinya beban, ya. Nah itu tadi kita bikin narasi yang nggak pas, itu dia nggak suka. Menzulumat jadi kezaliman buat jiwa kita. Kan kita suka drama queen gitu kan dalam kehidupan. Gimana kalau gini? Kejadiannya nggak ada tuh sebenarnya. Itu semua kita bikin skenario di dalam pikiran kita. Hati-hati. Tahap awal dalam bersuluk biasanya menertibkan aspek diri itu di dalam. Tertib. Suruh diem. Tuh kalau anak-anak tuh kan suruh duduk. Harus duduk. Kita kan liar. Banyak suara banget dalam diri kita. Sampai bingung. Kalau ditanya, kamu tuh sebenarnya maunya apa? Iya, apa ya? Sedetik ini pengen ini. Jadi saking banyak keinginan. Nggak minta sih sama Allah supaya didiamkan itu semua. Mana keinginan yang paling hak? Nggak pernah minta kan? Ya Allah, buat keinginanku hanya keinginanmu. Gitu aja. Nanti ditertibkan tuh. Nah, karena kita kurang minta, ya, kurang berjinak-jinak sama Allah, jarang munajat, jadinya dia nggak turun tangan. Jadi dia menunggu. Saking adab Allah ya, gitu. Wah, ini nanti kalau dilihat lagi silakan ya. Nanti kalau buka konkordansi 13 ayat lain. Tapi sekarang kita biar ada waktu untuk diskusi, kita berhenti di sini dulu ya. Silahkan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi gitu. Oke, sahabat-sahabat, kita buka forum diskusi. Silahkan deh, jika ingin berbagi atau bertanya, ya, ayat kita hari ini tentang Adam alaihissalam hikmahnya. Silahkan, ya, langsung di unmute. Gimana materi hari ini? Pusing nggak? Dia semalam datang kerja, besok ngomong apa ya nggak tahu deh. Mohon sama Allah Taala. Pagi-pagi yang datang ini, oh ini surat tentang Al-Khosirin nanti malam. Ya, silakan. Gimana hari ini? Apa yang kena di di ayat-ayat yang baru saja disajikan hari ini? Ini hukum-hukum Quran ya yang kita bicarakan. Terus kalian kalau pelan-pelan ngajinya gitu kan jadi dengan penuh kontemplasi, jadi mikir gitu. Oh, zulumat anfusihim. Oke, tartil baca pelan-pelan, diendapkan. Nanti kita lihat kelindan dengan ayat yang lain.
Ya, itu cara mengeksploitasi Al-Quran. Allah tuh bicara zulumat tuh kepada siapa aja tuh. Di ayat lain dikatakan orang yang tidak bertobat tuh namanya zalim. Zalim. Tidak bertobat. Tidak memandangkan pandangannya pada Allah Ta'ala. Karena Allah sumber cahaya, kalau kita nggak memandang kepada cahaya, kita memandang kepada siapa? Kegelapan. Makanya zalim. Zulumat. Kegelapan tuh nggak enak gitu. Ya, semua aspek-aspek yang bikin kita kalut, khawatir, gelisah, marah, semua yang nggak enak itu kegelapan. Tapi di sini kita mesti mengalami, merasakan itu semua. Kadang, karena kadang kita baru merasakan the value, nilai setetes air kalau sudah berjalan di padang gurun sekian lamanya sampai haus yang mematikan. Kalau nggak gitu kita disodorin air berlimpah, nggak nggak lihat hebatnya di mana. Maka kita ditaruh ke dalam alam kegelapan, di mana ketika gelap banget, kita baru menghargai titik cahaya kalau dalam kegelapan, dalam yang absolut. Gelap, nggak bisa bayangkan ya, jalan dalam kegelapan, kan ngeri tuh. Pelan-pelan jalannya juga, takut tersandung, takut masuk jurang. Begitu ada cahaya lilin dikit aja, seneng banget. Ingat waktu mati lampu di Indonesia, sering banget kan. Nah, malam-malam lilin disiapin, gitu. Jadi, nah kita tuh seorang mukmin harus jadi pelita di setiap tempat. Jadi cahaya yang menerangi. Cahaya dari Allah Ta'ala. Gitu. Ayo gantian. Ngomongnya. It's your turn. Mari di-share perenungannya, ya, pengalamannya. Karena kita semua mau belajar dari apa-apa yang Allah Ta'ala ajarkan dalam kehidupan. Monggo, Mbak Ati sudah unmute ini. Monggo, Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, yes, Mbak. eh ya, saya cuma mau minta saran aja, eh, gimana caranya membuang eh, perasaan apa namanya, dagdikduk yang menyerang kadang-kadang kalau kita sadar ya kita sadar. Saya dari belajar ini semakin sadar, semakin rajin latihan gitu ya untuk pasrah, susah gitu. Nah, Hmm, seringkali dengan bantuan istighfar, ayat kursi dan lain-lain itu hati menjadi tenang, bisa berpikir jernih. Tapi ada saat-saat tertentu, padahal kita lagi sibuk kerja gitu ya, gitu, kayaknya diserang gitu kan dengan keresahan yang sedang menggelut kita saat ini gitu ya. ya. Tiba-tiba terus langsung Mm-mm. hiperventilasi gitu kan, terus langsung Mm-mm. megap-megap gitu kan, terus langsung Mm-mm. degup jantungnya langsung begitu ya, tinggi kali gitu kan. Nah, pada saat-saat seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Ya kalau Mm. akal ya, akal sih tahu. Oh, Tessa udah ngajarin saya ini, saya mau praktekin, saya mau praktekin. Tapi secara jiwa gitu ya, kadang-kadang yang namanya seton kan, rasanya ilmu ilmu itu hanya sampai ke akal gitu, nggak sampai ke sanubari gitu. Nah, gimana sih untuk ngembaliin lagi hey ilmunya tuh disinkronisirin sama sama Mm-mm. akalnya gitu sama akalnya sama Mm. sanubarinya itu gimana. Nah, saya pengen belajar Mm. itu, tolong dibantu. Itu aja. Terima Mm. kasih Mm. banyak, saya tunggu, Mm. saya Mbak. dengar. Oke. Rasulullah SAW mengatakan gelisah itu tanda ada dosa. Jadi hati nggak tenang, dagdikduk, apa, wah pokoknya ya itu ada kegelapan di dalam diri. Zulumat. Ya udah pakai ini ayat ini, pakai surat Al-A'raf 23. Baca berulang-ulang sampai 100 kali kalau perlu, sampai sink it in. Karena full order urutan it matter. Qala Rabbana, eh, pakai doa ini karena doa ada manisan pakai doa Rabbana dolamna anfusana. Tapi kalau lagi dagdikduk Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ulang lagi. Kezuluma dolamna anfusana. Obatnya cuma satu, istighfar. Ayat ini ya.
dari kata Allah. Nanti dapat rahmat. Wa illam taghfir lana itu istighfar. Wa tarhamna lanakunana supaya kita nggak udah pegang. Kata Rasulullah SAW, baca lo hadis keutamaan istighfar banyak banget. Istighfar membuka rezeki. Kenapa rezeki kebuka? Karena yang nutupin hijabnya kebuka, turun otomatis. Sebenarnya rezeki itu udah menggantung tuh kayak awan lagi nunggu. Tapi kadang kalau Allah memberi pada saat itu sementara dia, jadi gini yang Allah pengen lihat tuh, karena Allah tuh pengen kita dekat sama dia. Kalau dibuka rezekinya sekarang, dia tahu potensinya masih masih belum kuat menerimanya, malah bertambah jauh, ditunda itu pemberian rezekinya. Istighfar. Kalau terjadi istighfar, astagfirullahaladzim. Hantam ribuan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi kan istighfar itu sesuatu yang menghiasi sehari-hari. Dalam ayat lain dalam Al-Quran, nasihat istighfar dan bertaubat, turun hujan dari langit midroron. Itu bicara tentang hujan tuh sesuatu yang menyejukkan bumi kita. Dan dengan hujan si benih akan tumbuh. Ilmunya tumbuh, kesabarannya tumbuh, kekuatannya tumbuh, ketabahannya bertumbuh. Karena itu banyak-banyak istighfar. Nanti turun ada yang menetes. Kerasa loh, kok tenang ya? Buah istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu. Satu itu, pakai. And please testify. Hadapi kalau ada kayak gitu. Istighfar dan sabar. Menunggu. Ini lagi diruat nih. Gitu ya. Lagi di, astagfirullah, tenang. Hadapi. Nanti lama-lama kita menjadi saksi atas diri sendiri. Oh tenang tuh. Yang tadinya galau, hurricane di dalam diri gitu ya. Tapi lama-lama tenang. Mengendap semua itu. Yang tadinya debu-debu menutupi langit sehingga kita tidak melihat matahari, lama-lama langit menjadi biru. Harus tenang dengan istighfar. Bawa kalau perlu sholat khusus ya, sholat apa namanya? Ya, kan kan gitu kalau lagi marah katanya gitu, wudhu gitu bisa membantu. Karena elemen api sama air dia, dia gitu. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lihat aja. Nanti lama-lama ini sendiri kok ya subside, subside. Dia hanya sebagai alarm pemicu tuh kalau itu terjadi lagi. Oh, kenapa nih? Istighfar, nanti tenang, tenang, tenang. Aku pegangin. Karena setiap kali kita minta ya Allah gitu, dia hadir. Aku di sini hambaku. Dipegangin kita. Kita pegangan tangan sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ya, tiap saat itu aja. Jadi buat orang beriman tuh dia tidak akan merasa kesepian di titik manapun dia ditempatkan di bumi manapun nggak akan merasa kesepian karena teman duduknya Allah. Tapi rasakan itu sahabat-sahabat. Maka kita wajib menghadapi kondisi kesepian. Nggak ada orang yang bisa diandalkan. Diandal semuanya. Anak-anak udah keluar, anak-anak lagi kemana ya. Harus mencicipi itu. Tapi nggak merasa sepi. Two different thing, being lonely and solitude. Being lonely kan, aku kok sepi. Nah, berarti dia masih melekatkan hatinya pada selain Allah. Yang dia cintai selain Allah. Karena itu ya feeling miserable itu kan berpisah dengan objek-objek yang dia cintai. Tapi kalau kecintaan kita fokus Allah Ta'ala, wah dia mah di mana-mana ada. Akses sama dia 24/7, nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu abonemen. Enak sekali kita punya Tuhan Allah itu. Kapanpun accessible. Bersama dia kita tegar. Hanya dengan berjalan bersamanya kita mampu menghadapi apapun. Apapun. Wes salah. Apapun. Ngomong itu semua ciptaannya. Jadi mengetahui bahwa dia tahu yang awal dan akhir. Tinta ciptaan telah kering. Sudah ada kemungkinan-kemungkinannya. Buat kita masih gelap. Apa yang terjadi ya? Masa depan anak-anak. Oh, boro-boro anak-anak. Diri kita aja besok nggak tahu. Allah tahu.
Allah Ta'ala. Adalah sekarang kita belajar ya untuk menjadi hamba yang dekat dengannya. Sejak sekarang, panggil dia terus. Ya, panggil dia terus dari hati, mana. Ya, supaya dia menyertai kita apapun itu. Itu yang membuat segala menjadi emas, valuable. Dulu ada legenda The King of Midas, Raja Midas. Legendanya adalah dia bisa mengubah apapun yang disentuh jadi emas. Itu legenda itu tuh sahabat-sahabat dari dulu. Maka ada legenda tentang alkemi. Ya, Paulo Coelho bikin tentang The Alchemist gitu ya. Alkemi itu orang yang bisa mengubah loyang jadi dari dulu orang cari ada mantranya katanya gitu. Mengubah loyang jadi emas kan orang kemudian wow karena pengen cari emasnya kan. Semua investasi emas biar kaya raya, menjamin kehidupan. Tapi sebenarnya menjamin yang mengubah semuanya jadi emas itu kehadiran dia. Itu suluk banget itu. Legenda Arthur itu suluk banget. Pedang, kenapa cuma hanya dia yang bisa nyabut? Ya karena misi hidupnya gitu. Yang lain nggak bisa. Pedangnya pedang ilmu. Sang pemilik ilmu, ya dia. Legenda itu semua bicara tentang tentang ujung-ujungnya membawa kita penyatuan pada Allah Ta'ala. Membawa divine. Oleh karena itu, konstruksi rumah-rumah ibadah, kalau nggak nyari di atas bukit, itu mengerucut. Mau piramid, Inka, ya kan, masjid, itu apa? Dia ingin melangit. Itu natur kita, karena jiwa kan datang dari malakut. Kita tuh alien sebenarnya di sini. Pakai baju begini, pakai kendaraan raga, tapi sebenarnya alien. Artinya selalu pasti rindu kampung. Namanya bukan kampung kita, ya benar nggak? Mesti rindu pulang rumah. Makanya ada suatu kehausan yang tidak akan terisi dengan apapun objek-objek material dunia. Nah, orang itu mencari hikmah karena turun dari langit. Itu dari kampungnya, sesuatu yang berasal dari kampungnya di-recognize sama jiwa. Aku ini tahu nih. Kayak kita lah. Jalan-jalan, hah? Batagor. Aku lagi jalan-jalan ke food court. Hmm, mau pokeball, Vietnamese, Libanis. Wah, aku masih nyari-nyari. Begitu lihat martabak house. Karena recognize kita udah punya sensori gitu, punya memori tentang itu sama jiwa tuh kalau begitu datang sesuatu yang dia apa ya, ini dari kampung halamanku tuh gitu ya, taste of heaven, dia akan recognize. Nah itu yang bikin feel of alive ya. Jadi kalau kita si jiwanya nggak makan, nggak ada sense of aliveness di situ. Maka harus banyak istighfar. Ada yang nutup nih gitu ya. Sebenarnya makanan itu ada di saat ke saat. Hikmah itu disimpan di semua hal. Al-haknya ada aspek al-haknya itu, tapi nggak kegali kalau kita nggak diberi rahmat oleh Allah Taala, tidak ditolong ya. Walau alam gitu. Pakai ayat ini Mbak, surat 7 ayat 23. Gempur dengan istighfar gitu. Ini hukum Allah dan nanti dibagi testimoninya. Ya walau alam. Gitu Mbak Ati. Jadi ayat ini untukmu. Terima kasih banyak, insya Allah saya amalkan. Nanti saya Insya catat dulu Allah. deh, biar nggak Baik. buka-buka Quran tiap-tiap saat toh. Ya, Iya, makasih iya. banyak, Ya, sangat terima kasih. bermanfaat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah. makasih. Alhamdulillah ya. Itu sahabat-sahabat. Yang lain silakan. Ada Mbak Syifa, Bumba, apa kabar? Ya, Mbak Desi, Bella, apa kabar juga? Lama tak mendengar suaranya. Mbak Frida di Surabaya. Silakan. Ini pada merenung semua nih di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh berkatu Mbak. Monggo, Ya, monggo. maaf nggak buka. Iya, jadi Apa-apa. eh ini ini ayat yang sangat saya favoritin, tapi hari ini lebih mendapatkan insight lagi. Ya, ayat apa tuh? Tentang Yang mana? yang ini yang Robbana dalamna anfusana wa ilam Oh ya, taghfir coba lana. baca ini. Wah, alhamdulillah. Iya, Robbana Hmm. dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin ya. Ah, tapi benar-benar dan saya bersyukur ya dalam
teh ini dalam mungkin dalam beberapa ini tentang Adam itu tentang anfus anfus gitu ya. Jadi Mm-mm. dan itu sangat menarik dan kemarin kemarin kebetulan ini sebelum saya ceritain hari ini kemarin tuh kebetulan lagi baca Al-Qur'annya di surat 8 ayat 53 yang Teteh juga pernah ini dan aku tidak Coba. akan mengubah nasib Nah, satu kaum sebelum dia kalau dulu itu pemahaman kita kan bekerja bekerja fisik nah, itu mengandalkan diri. Iya, mengandalkan iya. diri Ya, gitu ya. ya. Kan gitu, itu kebanyakan kan tafsirnya begitu ya dan ya saya mungkin ya yang dalam kesempitan pengetahuan itu. Tapi ternyata oh ya anfus ya gitu ya. Anfus terus saya diskusiin sama Dina juga. Iya, anfus ternyata memang itu Al-Qur'annya itu kata-katanya anfus kan berarti Iya, tidak spesifik. tidak akan mengubah itu Yes. sebelum jiwanya yang dirubah bukan Iya. bukan gerubah-gerubuk sana Iya. sini. Ya, kalau kita grup itu ya, saya juga dulu suka Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah diri. Terus saya bilang, jadi fungsi kita punya Tuhan apa dong? Kayaknya kita Allah tuh biarin kamu berubah. Kalau nggak akan berubah. Gimana dong? Ya, Iya, kayaknya iya. gitu loh. Sedih Heeh. banget. Iya, Sedih iya. banget gitu rasanya kok. Jadinya aku harus gerusa-gerusu sendiri gitu apa sana sih pontang-panting sendiri nggak begitu. Allah tidak mengubah nikmatnya pada sebelum. Jadi kehidupan dunia kita nggak akan berubah. Gini aja Hmm. sendu, gini susah, pontang-panting. Sebelum mengubah kondisi jiwa, Iya, berubah itu tadi yang ya mungkin secara fisik ya, secara fisik gitu-gitu aja dalam pandangan orang. Tapi kan yang bisa ngerasain kita, ya iya. keterbukaannya, kebersyukurannya. Jadi emas tuh, jadi abadi. Itu yang jadi haknya dapat. Itu saldo kita nanti itu di sana yang cuma dilihat rekening hak. Rekening hak kita saldonya berapa itu masalahnya. Timbangan di hari itu al-haq Al-Quran ya, hati-hati. Bukan berapa rakaat sholat. Betul bagus sholat tapi masih dapat haknya. Kebenarannya aspeknya apa sih? Yang Allah sedang ajarkan apa? Hak si jiwa tuh. Nah ini lagi ngumpulin nih. Satu koin, dua koin masuk saldo hak. Yang ditimbang di sana nanti. Al-haq. Belajar nggak sih kita? Karena dari awal udah visinya ikro. Mesti belajar. Ini dunia ini tempaan kawah canda di muka mesti belajar. Oleh karena itu yang ditumbuhkan akal. Pohon akal, pohon ada Malaysia itu pohon akal tuh. Akal tuh tumbuh lewat ujian. Ya. Kan ceritanya Rumi, buncis pohon Tuhan ya. Kalau sudah tumbuh terus apa gitu kan? Si buncis udah tumbuh nih benih, udah tumbuh jadi pohon berbuah buncis. Ini namanya pohon buncis. Ini kisah Rumi. Si buncis kemudian dipetik oleh sang penanam benih. Habis dipetik dicuci, dipotong-potong, dimasak di atas pan panas. Buat si buncis semua itu menyakitkan. Dipetik dari akarnya, dipotong-potong kehidupannya kayak Daud ya. Makanya namanya da, dal, wau, dal, terpisah. Kehidupannya terpenggal-penggal. Ahlul musibah. Ya. Tapi kata Rumi gini, oh di ujung puisi itu. Kira-kira gini, apakah ada honor, kehormatan yang lebih. Karena sebenarnya sang raja ingin agar engkau menjadi bagian dirinya supaya dia bisa dimakan. Kita menjadi bagian dia. Jadi menyatu dengan dia gitu. Gimana cara sebuncis menyatu dengan raja? Apa? Buat tidur gitu? Enggak. Supaya jadi bagian dari dirinya dimakan. Tapi kan dimakannya biar enak dimasak dulu. Ya, semuanya supaya kita menyatu sama Allah Ta'ala. Karena dia sahabat-sahabat, dia tuh ingin menyerahkan dirinya total. Tak ada pemberian yang paling ultima dari seseorang, kalaupun kita kenal seseorang ya, kalau kita mencintai seseorang, pemberiannya itu dia mendirikan dirinya sendiri. Kalau ngasih duit mah, everybody can do that. Orang tua ngasih ke anaknya duit, semua orang bisa memberikan diri kita, semuanya, perhatian kita,
kasih sayang, semua dicurahkan. Itu yang sedang Allah Ta'ala lakukan sebenarnya. Aku membeli jiwamu dan hartamu dengan surga. Di surga itu, yang namanya surga ya, surga Firdaus kata Nabi Isa. Kenapa surga tertinggi dinamakan Firdaus? Karena itu orang-orang yang mencari dia, sudah di booking. Hanya cari Allah Ta'ala. Karena pengen dekat sama Allah Ta'ala. Gitu. Ya, betul. Jadi tidak akan kehidupan dunia ini nggak akan berubah ya gini-gini aja ya sendu-sendu lagi gitu lagi kecuali tazkiyatun nafs berubah yang dalam diri dengan apa ya itu istighfar nanti turun hujan berubah tuh jadi yang timbul karena airnya air dari langit menghidupkan iya bener terus gimana Mbak Din? Iya, iya. Dan hari ini tuh saya ketemu ada satu pasien saya. Nah, kayaknya Hmm. ini mah gue banget gitu ya. Tapi kan ceritanya Kenapa benar emang? ya. Jadi jadi dia itu ibu ibu yang menyusui dan Aha. kemudian ya karena dia lahir nggak di rumah sakit kami, jadi treatment untuk awal menyusuinya kurang pas. Jadi akhirnya nih anak nggak mau menyusu dan tapi pada Hmm. akhirnya dia datang pada saya untuk relaksasi gitu ya, untuk relaksasi dan Hmm. kemudian setelah uh, rawat 2 hari gitu, udah kita ajarin, udah bener, progresnya bagus gitu ya. Hmm. Ibu itu Hmm. ini gitu ya. Nah, terus pulanglah dia gitu. Tapi memang itulah kita ya. Jadi apa yang pertama begitu keluar itu yang keluar pertama itu eh, yang jeleknya dulu, yang keluar dulu. Anaknya ngantuk, andok, nggak mau nyusu gitu ya. Terus Hmm. oke gitu ya. Oh, kan sudah bagus ya, maksudnya sudah mau menyusu terus dan kemudian nah kebetulan anaknya terus nangis. Nah coba bu ibu susuin gitu ya di situ. Lah itu anaknya nyusu terus bu dia nggak ngantuk gitu ya nggak. Hmm. Nah, Hmm. maksudnya itu kan progres tapi dia ya mungkin saya itu ya itu tidak mensyukuri apa yang sudah ini tapi fokus pada yang kurangnya yang satu itu gitu yang kurang Hmm. yang kurangnya satu bahwa dia tapi dia menghabiskan kan Bu dia menghabiskan beberapa teknis untuk ini itu dia bisa dan dia tunjukkan si bayi tunjukkan gitu pada dan Hmm. tadi Hmm. dia justru nggak ngantuk loh Bu itu kami terus baru ibu itu tersenyum nah aku baru lihat senyum ibu lebar itu pada detik kayak ini loh waktu masuk tadi itu udah kayak yang wajahnya murung gitu ya terus Hmm. kemudian Hmm. nah karena memang kan menyusui itu terkait dengan kondisi psikologis ya, maksudnya Ya, kan gitu betul. ya. Dan bahkan Hmm. mungkin mungkin semuanya. Jadi selalu perubahan-perubahan pada kesembuhan dan kesakitan itu selalu menyentuh harusnya juga pada anfusnya ya, maksudnya Hmm. Hmm. itu kan Hmm. itu oh iya ini gue banget ya. Kalau melihat ini selalu melihatnya ke yang kurangnya dulu gitu. Sementara Ya. yang nikmat yang diberikan berlebih-lebih itu tidak tidak di sementara ada satu pasien lain yang selalu saya contohkan. Ada satu pasien lain yang juga mengalami treatment yang sama, tapi begitu pasien Hmm. itu dia wajahnya cerah gitu. Ibu beneran ini lakukan apa SNS treatment gitu. Hmm. Iya dok, karena melelahkan memang SNS treatment itu melelahkan. Jadi mengembalikan si anak ini supaya dia direct breastfeeding gitu ya ke ibunya. Nah, Ya. sementara dia sudah kayak dicerai duluan gitu. Uh, nah, Aha. uh, ada satu yang senyum aja sampai saya nanya lagi bener ini Bu melakukan iya dok ya ya dengan ceria aja gitu. Tapi ada di satu lain yang pasien yang tadi itu udah udah mukanya dok saya mau tapi gimana ya dok ya caranya menaikkan produksi asinya ya itu Bu tidak ada sesuatu yang instan ibu mesti sabar sabar Ya, ya. prosesnya Breastfeeding. gitu. Yes. Jadi kayak gitu oh iya ya Eh, itu selalu maunya yang instan selalu ya mau itu hawa nafsu kan. jadi Ya itu hawa ampun. nafsu jadi Tapi begitu berubah cara point of view, mindset,
berubah tuh kan jadi senyum kan. Iya, betul. Sama kita juga itu tadi bagian Iya, dari mengubah jiwa ya. iya, Mindset otomatis mesti berubah. Karena berubah. diajarin Allah ada tetes-tetes Iya, ya, iya. inspirasi karena buah istighfar, Nah, buah taubat hmm, itu hukum Quran kok akan turun hmm, hmm, subur di dalam diri. Berubah mindset yang tadinya hmm, gerasa gerusu, yang tadinya gampang marahan ya kan. Jadi hmm. gampang tersenyum kita. Ya udah ya, ngajarin orang lain senyum. Ya. Nah, Kalau dulu ditabokin tuh satu-satu. Sekarang sabar. Tapi Mbak Dini, ya gini iya, ya, iya, iya, iya. bicara tentang breastfeeding. Ah, Nah, ah, ah, oke, bear ah, with me because this require imagination. ah. Sadar nggak sih kalau kita semua tuh tengah masih sedang menyusu pada Allah Ta'ala. Memang usia persusuan kita udah lewat jauh ya, Iya, iya, secara iya. raga ya. Hmm, Tapi jiwa kita tuh sedang disusui hmm, hmm, hmm. oleh alam semesta. Itu dalam surat Al-Qalam. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nah, persis. Ah, itu Wal qalam. Wa ma yasturun. yes, Nun, coba nah, bayangkan. bener. Nun itu kayak ini ya, bentuk bentuk Breast. dress. Yes. Iya. Titik Ya di tengahnya putingnya. Allah, iya Tapi bener. di sisi lain ya, itu kayak bak tinta. Titiknya itu tintanya. Iya, iya. Nanti kalau keluar, aku ada titik di bawah huruf ba, gitu kan. Jadi, Hmm, nun, wal qalam. Jadi ada nun, ada bak tinta, demi pena. Nah, iya. pena itu nanti dicelupkan ke bak tinta. Wama yasturun, dan apa yang dituliskan. Takdir hidup, semua. Ya, kita sudah mewujud. Jadi kita hidup dalam aliran breastfeeding dari nun. Iya, Mesti iya. minum. Hmm, hmm, tuh, Mesti diminum. mesti Lanjut ya. begitu ya. Berkat karunia Tuhanmu, ma anta binikmati, karena karunia nikmat Allah ya Rob ya bimajnun. Kita tuh kalau nggak gila, tergila, gila tuh maksudnya ya kehidupan ya, gila dunia, gila kalau tanpa rahmat Allah ngilang. Suratnya surat berapa ya? Eh, 58 58 ya, oke. Al-Qalam. 58 Sorry, apa? 68 Iya, 68 16. 68 Oh iya, alkohol. Iya, Nun. Nun. Belum. Betul. Ya, itu tadi. Kalau kita minum itu semua, nanti dapat khuluqul azim. Jadi makanya Rasulullah mengatakan, aku dikirim menyempurnakan akhlak. Kalau kita minumnya benar, kita nih bayi-bayi jiwa, ya menyusuinya benar, akhlak yang baik bertumbuh. Iya, iya. Ini kita lagi disusui nih, cuma banyak yang nggak minum tadi ya, tidur terus. Ya, jadinya kan beda susu sapi sama ya gitu. Hmm. Gitu. Jadi ini susu ya. Jadi aku kemarin itu ma- diminta mau bicara tentang ya breastfeeding gitu. Nah, di Nun itu terus aku bilang Salsa, Sah, coba bikinin animasi atau apa ya. Nun itu sebenarnya dari titik itu memancar, Iya. memancar hikmah gitu. Jadi kalau aku ini tak bilang, Ibu, perbandingan ASI sama Sufor itu kayak langit dan bumi, Bu. Saya Hmm. udah kayak begitu. Eh, yang satu itu dari langit, memang dari langit ya kita nggak bisa ciptakan. Yang satu dari bumi. Dan ini ya, yang penting juga bukan sekedar zatnya, tapi kan perlekatan. Iya, betul. Ketika dipeluknya itu kan lagi Iya, menjaga fitrah anak tuh. betul, Itu the betul. most effective way menjaga Iya, fitrah iya, anak karena iya. dia merasakan cinta, kasih sayang, Kan dekapan, sekarang kan keamanan. WHO Kan bisa itu aja sudah ada. susunya diperas terus biar Terus, asisten betul. menyusui kan Nah, beda. Atau itu bahkan yang ada mesin ya kan? Enggak beda iya, tuh, iya, beda ya. betul. Jadi Jadi ada sekarang memang itu kemelekatan. Hmm. penelitiannya memang skin to skin contact itu Hmm. uh, signifikan untuk meningkatkan apa survival rate, terus kemudian jadi jadi skin to skin contact itu kan direct gitu ya, nempel di dada gitu di kulit, Yes, yes, ke yes, kulit yes. itu yang Ya, ya, ya.
Ya, itu. And by the way, skin itu adalah organ tubuh kita yang punya memori besar. Betul nggak? Oh, ya, 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 ya. Jadi emang bukan hanya Gitu di ya. otak, memori. Gitu Makanya ya. kita kalau kena Heeh. apa, kita punya memori skin karena makanya dalam Al-Quran kulit bicara, dia punya Iya, memori. iya, iya. Oh, I see. Ya, ya, ya. Kulit. Makanya Mhm. sentuhan itu buat si anak, besar, Mhm, mhm, hugging gitu ya. mhm, Nah, buat mhm. pasangan ya, Mhm. bersentuhan, pegangan tangan, itu tuh punya dampak besar. Sampai demikian dalam syariat kalau belum hak, jangan pegangan-pegangan tangan itu. Karena dampaknya besar. Mhm, mhm. Gitu. Ya, Iya, iya. kulit, kulit itu besar, organ besar yang punya memori. Mhm. Hmm, Alhamdulillah. Ini Iya, iya. banyak tuh ya Mhm. kejadian sehari-hari ditarik. Wah, wah, kita lagi menyelam dalam samudra ilmu yang luar biasa. Hidup tuh fascinated kan? Mhm. Menggairahkan sekali gitu loh baca Quran dan kitab kehidupan, kitab diri itu. Alhamdulillah. Jadi hidup tuh mustamasta gitu. Ya, so it feels so alive. Sangat Iya. sangat menggairahkan. Alhamdulillah. Iya. Itu bincang-bincang pasien jadi ke nun. Jadi Nah, kenun. Iya, benar. iya, nanti nun harus berubah jadi ba. Harus si titiknya harus Iya. keluar. Itu harus Dan keluar. nun itu, Mbak Dini, Iya. nun itu Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Buat Itu ikan nun. paus. Iya. Makanya dia disebut Zun Nun. Tenun. Nah, nah. Ya, Surat ada Yunus, zikirnya juga ya. ada surat namanya Yunus kan di dalam Al-Quran. Yang menarik, coba sahabat-sahabat telaah, nggak ada satupun nyebut nama Yunus. Padahal nama suratnya Yunus. Dia disebut Zun Nun, Hmm. sang pemilik Nun. Itu kisah lain. Kita belum nyampe ke sana. Nanti kisah satu. Tapi bicara tentang kita banget, kita yang terkungkung kemakan ikan paus dunia, masuk ke dalam kedalaman dunia yang I don't know how to get out of this gitu kan. Aku nggak tahu cara keluarnya gimana gitu. Itu kita lagi ditelan paus. Kuncinya di ayat itu nanti. Dan jika Yunus tidak termasuk orang yang minal musabbihin, orang yang bertasbih, dia tidak akan sampai selamanya, sampai akhirat, sampai kiamat dia akan ada di dalam perut paus. Artinya sampai mati. Kunci keluar dari kegelapan, ya, keterkurungan, bertasbih. Oke, dimulai dengan zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi mesti apa nih? Mengalir sabaha, itu sabah keberserah dirian. Nyerah ya Allah, ya. Itu kan zikir yang sama diajarkan Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah ketika beliau meminta bantuan pembantu atau apa karena berat banget ngegiling gandum. Diajarin zikir itu 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Si penggilingan jalan sendiri. Apa sih hal yang tidak mungkin buat Allah, sahabat-sahabat? Semua lawang dia sang pencipta. Mari kita andalkan Allah, jangan mengandalkan akal kita, jangan mengandalkan skema apapun. Mesti terbatas. Kalau Allah, Allahu Akbar, dia maha bisa. Karena dia sang pencipta semua. Jadi hidup tuh kalau kita tahu kita punya backing yang paling kuat, terkuat of all, tenang. Ini ya, Nabi Daud itu dikatain sama Allah begini. Nabi Daud tuh orang yang perang seumur hidupnya. Dari kecil ngelawan Goliat ya. Ya, hidupnya penuh peperangan. Makanya ketika beliau pernah meminta, ya Allah, aku ingin membuat Baitul Maqdis ya, Baitullah. Kata, nggak bisa, tanganmu terlalu berdarah gitu, katanya gitu. Tapi diberikan untuk anaknya, Sulaiman. Nabi Daud, ya, Allah telah Ta'ala berfirman pada wahai Daud, katanya, kira-kira begini, walaupun seluruh isi langit dan bumi, bayangan, nggak cuma satu negara, nggak cuma satu keluarga, nggak cuma satu terah, langit dan bumi, jadi seluruh malaikat ya, mereka semua berkongsi untuk menyakitimu. Coba bayangin. Jika engkau berlindung padaku, aku akan dilindungi. Jika kita dikasih dome, mau apapun, aman.
mau ngirim Scud missile, mau apa namanya, apa sih, santet paling kuat sekalipun ya, fitnah paling kejam sekalipun, dilindungi, dikasih dome kita paling kuat. Aku akan melindungi. Tidak ada pelindungan sebaik sekuat pelindungan Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita mintakan buat anak-anak kita. Dimanapun mereka berada, ya Allah, tolong lindungi mereka. Mereka mungkin nggak berdoa karena belum paham. Ibunya yang doa. Ya, melindungi keluarga kita semua gitu. Jadi udah, apa yang ditakuti sih hidup. Nah, nggak boleh takut hanya pada Allah. Ya, itu ayat Quran. Alhamdulillah. Gitu Mbak Din. Jadi jadi kemana-mana ini ya. Alhamdulillah Nun. Iya, makasih. Masih ke sini Al-Qalam. Iya, Ya, iya, Alhamdulillah. iya. Makasih Mbak. Sama-sama. Ya, Alhamdulillah. Masih ada waktu nih. Saya sengaja dimulai lebih awal supaya membuka forum seperti ini. Supaya banyak yang terbuka biasanya. Alhamdulillah belajar sama-sama. Ada lagi? Masih ada waktu kita? Silakan di unmute. Mumpung masih ada kesempatan. Minggu depan belum tentu ada usia. Benar nggak? Ya, tuh kadang-kadang kesempatan itu langsung ambil. Ya. Ada yang mau berbagi perenungannya atau pengalaman bersama Allah menjalani kehidupan supaya kita ikut dan nikmat kepada nikmat Tuhanmu, maka sebarkanlah fahadith gitu. Supaya kita jadi amal jariah juga buat kita gitu ya, buat membagi. Iya, silakan. Nggak ada? Masih merenung semua ya. Tapi kira-kira hari ini satu deh, volunteer. Apa yang diambil di bincang kita hari ini? Something that, oh, ini buat, pasti view-nya beda-beda ya, karena angle setiap orang beda-beda. But what did you take dari sesi kita hari ini yang kena buat sahabat-sahabat? Boleh kirim di chat, boleh unmute, buka mic, ya, feedback untuk sesi kita hari ini. Silakan. Any volunteer? Satu, Mbak Vidi, makin banyak istighfar karena bakal ada kejadian yang di luar dugaan. Yes, yes, pakai itu. Ayatnya jelas. Kalau mau browsing juga keutamaan istighfar banyak, gitu ya. Jadikan itu senjata kita, tools kita dalam menghadapi kehidupan. Karena kan udah gunakan hukum Allah, hukum Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah Ta'ala mengubah dunia kita. Kita sabar aja, sabar menunggu ketetapan itu sudah ibadah. Ya, bukan apatis. Kita sudah coba, kita sudah ini ikhtiar, kita juga punya keterbatasan. Sudah, tinggal tunggu. Pantengin waktu sholat. In between, bertebaranlah di muka bumi. Be productive, gitu. Tapi sambil itu udah jalani hari ke hari dengan penuh kebersyukuran. That's the way. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat, mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh kebersyukuran. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam terima Waalaikumsalam. kasih. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Teh kasih, Nesa. Makasih, Teh mari. Tessa.